Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1521 Teknik Pedang Menelan Matahari. Ketika Lin Bai mengetahui bahwa Cai Su akan pergi ke kota Haiji dinasti Lin Hai dalam 3 bulan, dia sudah membuat perkiraan. Lin Bai dengan hati-hati menghitung bahwa dari Sekte Pedang Tongtian ke kota Haiji, dia dapat langsung menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai perbatasan dinasti Litian, dan kemudian melintasi beberapa dinasti untuk mencapai kota Haiji dalam waktu sekitar 1 bulan. Perjamuan senjata ilahi baru akan dimulai 3 bulan kemudian. Masih banyak waktu sekarang, jadi tidak perlu terburu-buru. Lin Bai duduk bersila di kamarnya, merenung sejenak dan berkata, konsepsi artistik Aurora kini telah mencapai tahap lanjut. Dan, pedang 10 langkah, merupakan ilmu pedang yang cocok untuk konsepsi artistik Aurora dan konsep artistik angin Gale, yang tidak pernah saya kekurangan. Adapun artistik hujan lebat konsepnya, meskipun saya telah mencapai tahap tengah dari latihan saya sekarang, saya masih kekurangan ilmu pedang yang cocok untuk konsepsi artistik semacam ini. Ilmu pedang. Ada juga konsepsi artistik tentang pembunuhan. Konsepsi artistik ini sangat kuat. Akan jadi sayang sekali jika tidak ada ilmu pedang yang kuat untuk menunjukkan kekuatannya. Pergi ke Paviliun Zi dan lihat apakah Anda dapat menemukan konsepsi artistik yang cocok tentang hujan lebat. Dan ilmu pedang dari konsep pembunuhan. Lin Bai memikirkannya, bangkit dan pergi ke Paviliun 5 warna dan pakaian ungu. Saya telah berlatih di Gunung Pencerahan selama lebih dari 5 bulan. Saya telah menghabiskan total hampir 100 juta poin kontribusi. Sekarang saya masih memiliki sisa 200 juta poin kontribusi. Saya ingin tahu apakah saya dapat membeli 2 buku yang cocok untuk pembunuhan itu. Suasana hati dan suasana hujan lebat di Paviliun Zi. Ilmu pedang. Lin Bai sedang berpikir diam-diam dalam perjalanan ke Paviliun Zi. Ketika dia datang ke Paviliun Zi lagi, Lin Bai masih familiar dengan jalannya. Dia langsung melangkah ke dalamnya dan datang ke ruang misterius lagi, dan melihat lelaki tua berbaju putih itu duduk bersila di kehampaan. Kamu adalah orang kecil yang menebus, Aoki Divine Thunder. Orang tua itu tertawa kecil dan berkata, bagaimana? Masalah apa yang kamu temui saat berlatih Aoki Divine Thunder? Lin Bai terkekeh dan berkata, senior, kamu tertawa. Saya memiliki bakat yang membosankan, dan saya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang Aoki Divine Thunder. Sulit untuk mengungkapkannya. Pria tua berkulit putih itu tersenyum ringan dan berkata, melihat spiritual itu kekuatan di tubuhmu kuat, guntur menjulang, dan kekuatannya sebanding dengan alam yang Sen tingkat pertama, jelas bahwa kamu telah mencapai tingkat yang Sen. Kamu telah mencapai tahap pengantar pelatihan Aoki Divine Thunder, tapi kamu bilang kamu pada dasarnya bodoh. Hahaha, tapi temperamen ini tidak rendah hati atau sombong, itu cukup bagus. Lelaki tua berbaju putih itu tersenyum dengan tenang dan tidak memikirkan masalah ini lagi. Lin Bai tertegun dan memandang lelaki tua berbaju putih itu dengan aneh. Dia tampak seperti dia bukanlah roh senjata di Paviliun 5 warna, tetapi seorang pejuang yang sadar. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Tanya lelaki tua berbaju putih sambil tersenyum. Lin Bai berkata, saya ingin menemukan 2 buku ilmu pedang. Orang tua berkulit putih berkata, di Paviliun 5 warna, setiap buku ilmu pedang di Paviliun Zi dapat dianggap sebagai seni bela diri tertinggi di Lingnan. Saya tidak tahu apa yang kamu inginkan. Jenis ilmu pedang apa yang kamu cari? Apakah itu sesuai dengan konsepsi artistikmu? Ya, ilmu pedang dengan konsepsi hujan lebat, dan ilmu pedang dengan konsepsi membunuh. Lin Bai berkata dengan ringan. Konsepsi artistik tentang pembunuhan. Ketika lelaki tua berkulit putih itu mendengar konsepsi artistik tentang hujan lebat, ekspresinya tidak banyak berfluktuasi. Sebaliknya, ketika dia mendengar konsepsi artistik tentang pembunuhan, dia berkata dengan terkejut. Lin Bai bertanya, saya ingin tahu apakah ada ilmu pedang yang cocok untuk konsepsi artistik semacam ini di Paviliun Zi. Pria tua berbaju putih itu bergumam, saya tidak menyangka bahwa sebenarnya ada pejuang di negeri Lingnan ini yang dapat memahaminya. Rahasia konsepsi artistik pembunuhan. Saya harap Anda dapat terus maju. Segera, lelaki tua berbaju putih itu mengangkat tangannya, dan lebih dari 100 kelompok cahaya perlahan berkumpul di depan Lin Bai. Di lebih dari 100 bintang ini, setiap teknik pedang cocok untuk suasana hujan lebat. Anda dapat memilih salah satu. Pria tua berbaju putih berkata dengan ringan, jika Anda tidak tahu cara memilih, saya dapat merekomendasikannya untukmu. Lin Bai berkata, kalau begitu tolong rekomendasikan saya, senior. Orang tua berkulit putih itu mengangkat tangannya dan membubarkan lebih dari 100 kelompok cahaya, hanya menyisakan 3, saya merekomendasikan 3 teknik pedang ini untuk Anda. Namanya, pedang hantu 1000 bayangan, yang satu disebut, teknik pedang Tian Luo, dan yang lainnya disebut, teknik pedang menelan matahari. Ketiga teknik pedang ini semuanya cocok untuk konsepsi artistik yang cepat dan ganas, seperti seni hujan lebat Anda konsepsi. Konsepsi artistik tentang api, Del.
Cahaya pada ketiga kelompok cahaya ini secara bertahap menyebar di depan Lin Bai, dan 3 slip batu giok muncul. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa perbedaan antara ketiga buku ilmu pedang ini. Lelaki tua berbaju putih itu terkekeh, yang pertama mudah, yang kedua lebih sulit, dan yang ketiga sangat sulit. Yang sangat luar biasa yang sulit adalah menelan matahari. Ilmu pedang. Lin Bai mengangkat tangannya dan, ilmu pedang menelan matahari, jatuh ke tangan Lin Bai, membuat Lin Bai cukup penasaran dan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Seberapa besar kontribusi keterampilan pedang menelan matahari ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua berbaju putih terkekeh dan berkata, 100 juta poin kontribusi. Saya telah mengatakan bahwa sangat sulit untuk mempraktikkan teknik pedang menelan matahari. Ini adalah pengetahuan yang sangat mendalam untuk ilmu pedang seorang pejuang. Jika Anda merasa tidak berdaya, itu adalah yang terbaik adalah memilih pedang Tian Luo, Jue. Lin Bai terkekeh dan berkata, meskipun sangat sulit, setelah kamu menguasainya, kekuatannya jauh lebih unggul dari dua yang pertama, bukan? Orang tua itu berbaju putih terkekeh dan berkata, kamu benar, menelan matahari. Jika kamu berhasil berlatih ilmu pedang, bahkan kekuatan gabungan dari teknik pedang Tian Luo dan pedang hantu 1000 bayangan tidak dapat dibandingkan. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menelan ilmu pedang matahari. Karena kamu sudah melakukannya, aku sudah menentukan pilihanku, jadi aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Lelaki tua berbaju putih itu terkekeh. Lin Bai memegang slip giok keterampilan pedang menelan matahari dan berkata, senior, apakah ada ilmu pedang di sini yang cocok untuk konsep membunuh? Tidak. Pria tua berbaju putih itu berkata dengan ringan. Tidak. Lin Bai tercengang. Paviliun 5 warna dari Sekte Pedang Tongtian berisi ilmu pedang paling kuat di seluruh negeri Lingnan. Itu benar-benar merupakan bangunan koleksi kitab suci. Jika tidak ada ilmu pedang yang cocok untuk konsepsi artistik pembunuhan di sini, maka Lin Bai tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk menemukan ilmu pedang yang cocok untuk konsepsi artistik pembunuhan. Pria tua berkulit putih itu berkata, di seluruh negeri Lingnan, hanya ada satu jenis ilmu pedang yang dipraktikkan oleh roh pembunuh utusan itu. Jenis yang mana? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua berkulit putih berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, ada seorang jenius bernama Lin Duo. Dia menciptakan seperangkat ilmu pedang yang disebut, membunuh naga. Kumpulan ilmu pedang ini adalah ilmu pedang dengan konsep membunuh. Tapi kemudian karena suatu alasan, pedang pembunuh naga Lin Duo benar-benar jatuh ke tangan Kekaisaran Qinglong, dan Kekaisaran Qinglong juga mengklaim bahwa ini adalah ilmu pedang yang diturunkan oleh keluarga kerajaannya selama beberapa generasi. Haha, sungguh konyol. Lin Bai mendengar. Lelaki tua berbaju putih itu, begitu dia mengatakan ini, matanya menyipit tajam. Membunuh naga, karya Lin Duo sebenarnya adalah ilmu pedang yang termasuk dalam konsep artistik pembunuhan. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa pendekar pedang yang luar biasa akan muncul di tanah Lingnan lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika saya cukup beruntung di masa depan, saya sangat ingin melihatnya. Pria berbaju putih berkata, siapa bilang tidak demikian? Dia baru berusia lebih dari 20 tahun saat itu, jadi dia menciptakan, membunuh naga, sendiri. Jika dia masih hidup sekarang, lebih dari 20 tahun kemudian, dia hampir meninggalkan Dongsu. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia tersenyum pahit dan tidak tinggal lebih lama lagi, kalau begitu, aku ingin pergi. Pria tua berkulit putih itu memandangi kepergian Lin Bai dan berkata, anak muda, jika Anda mempelajari ilmu pedang orang lain secara membabi buta, Anda tidak lebih dari berjalan di dunia. Di jalan orang lain, Anda berbakat dan cerdas, dan Anda harus seperti Lin Duo, menciptakan ilmu pedang Anda sendiri, ilmu pedang Anda sendiri. Karena tidak ada ilmu pedang yang cocok untuk membunuh di tanah Lingnan, mengapa kamu tidak membuatnya sendiri? Ada banyak teknik dan teknik pedang di Paviliun 5 warna, tetapi tidak semua teknik pedang dan teknik yang dipelajari oleh master senior melalui kerja keras. Kata lelaki tua berkulit putih. Mendengar beberapa kata dari lelaki tua berbaju putih ini, wajahnya menjadi cerah, seolah lelaki tua berbaju putih itu membuka pintu ke dunia baru untuk Lin Bai dengan beberapa kata-katanya. Lin Bai berbalik dan memandang lelaki tua berbaju putih itu, membungkuk hormat dan berkata, terima kasih, senior, atas nasihatmu. Silakan. Pria tua berbaju putih itu terkekeh. Bab 1522 Raja Iblis dan 36 Orang Suci Iblis. Lin Bai berjalan keluar dari Paviliun 5 warna, dan beberapa kata terakhir dari lelaki tua berbaju putih membuka pintu ke dunia baru bagi Lin Bai. Ya, karena tidak ada ilmu pedang di Lingnan yang cocok dengan konsepsi artistik pembunuhan, mengapa saya tidak membuatnya sendiri? Ayah saya mampu menciptakan ilmu pedang yang terkenal di dunia ketika dia berusia 20-an. Bunuh naga, keluar, jadi tentu saja aku bisa melakukannya. Mata Lin Bai menjadi lebih bertekad,
bertekad untuk menciptakan serangkaian ilmu pedang yang cocok untuknya. Setelah kembali ke Xiaolingqi, Lin Bai bangkit dan meninggalkan Xiaolingqi 3 hari setelah memahami seni pedang menelan matahari. Sesampainya di gerbang Gunung Sekte Pedang Tongtian, dia berbalik dan melirik ke arah puncak Jianzun, dan berkata dengan ringan, lupakan, sebaiknya aku tidak melaporkannya ke Master Pedang. Begitu Master Pedang tahu bahwa aku akan pergi ke kota Haiji, dia mungkin tidak akan mengizinkannya. Ya, pergi diam-diam. Lin Bai diam-diam meninggalkan Sekte Pedang Tongtian dan pergi ke kota Haiji dinasti Lin Hai. Ketika Lin Bai meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, di istana bawah tanah yang gelap di dinasti Litian, seorang lelaki tua keriput berjubah hitam, mengenakan jubah, berjalan selangkah demi selangkah melalui lorong gelap dan sampai di akhir. Di ujung lorong terdapat istana bawah tanah yang besar, dengan kursi-kursi batu dan kursi-kursi yang diukir di dinding sekitarnya dengan pengerjaan yang luar biasa. Di kursi batu ini, sekelompok sosok dengan aura kuat sedang duduk. Jika Anda menghitung dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa ada total 37 kursi batu di sini, dan saat ini, 33 kursi batu ditempati oleh sosok manusia. Hanya 4 kursi batu di dekat tepinya yang kosong dan tidak ada seorang pun. Di tengah-tengah 37 kursi batu ini terdapat kursi batu yang terbuat dari tengkorak, menempati posisi yang tinggi, tinggi kursi batu ini 1 tingkat lebih tinggi dari kursi batu lainnya. Pria berbaju hitam berjalan melalui lorong gelap dan datang ke alun-alun. Dia melepas jubahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat Raja Iblis dan 36 orang suci iblis di Suizong. Ada kabut hitam menyelubungi alas batu tengkorak, sehingga sulit untuk melihat wajah spesifik orang tersebut. Dia adalah Raja Iblis dari lembah 10.000 iblis. Raja Iblis berkata dengan dingin, Suizong, tahukah kamu bahwa setelah pertempuran di kota Zuxian, lembah 10.000 iblis kita kehilangan 4 orang suci iblis di alam Dewa Yang. Suizong mengangguk dan berkata, saya mengerti. Iblis Lord berkata dengan dingin. Berkata, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian sangat berani. Dia berani menentang lembah 10.000 iblis kita secara terbuka. Dia benar-benar tidak sabar untuk hidup. Seorang Master Pedang Muda belaka, dia masih berpikir bahwa dia adalah apakah dia ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Raja Iblis terkekeh dengan nada menghina. Suizong berkata, apa yang dikatakan Raja Iblis itu benar. Raja Iblis berkata dengan dingin, sayang sekali Dong Fang Bai telah bersembunyi di Sekte Pedang Tongtian sejak pertempuran di kota Zuxian. Jika dia tidak keluar, kami secara alami tidak mungkin membunuh Sekte Pedang Tongtian. Bagaimanapun, kekuatan Master Pedang manapun sudah cukup untuk mengubah pola tanah Lingnan. Suizong terkekeh dan berkata, saya datang ke sini hari ini hanya untuk membantu Raja Iblis menangani dengan keprihatinan ini. Suizong terkekeh dan berkata, saya telah menerima berita pastinya. 10 hari yang lalu, Dong Fang Bai diam-diam meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, dan saya juga mengirim orang ke keberadaannya. Perhatikan, sepertinya dia akan meninggalkan dinasti Litian dan pergi ke dinasti Lin Hai. Jika tebakanku benar, dia seharusnya pergi menghadiri perjamuan senjata ilahi. Raja Iblis terkekeh, saya lupa, itu terjadi setiap 10 tahun sekali. Perjamuan senjata ilahi akan dimulai lagi, dan saya tidak tahu berapa banyak senjata dan senjata ajaib yang akan muncul dari tanah Lingnan selama perjamuan senjata ilahi tahun ini. Sekarang Dong Fang Bai telah meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, inilah waktunya untuk menunjukkan kekuatan pada Sekte Pedang Tongtian. Selama lebih dari setahun, Sekte Pedang Tongtian sudah gila-gilaan mencoba mencari tahu kekuatan 10.000 iblis kita. Lembah. Mereka. Tidak. Apakah kamu mencari kami? Lalu kami berinisiatif untuk pergi keluar dan menemui mereka. Suizong mendengar kata-kata Raja Iblis dan terkekeh, kemudian tampaknya ada Master Pedang Muda lain dari Sekte Pedang Tongtian di kota Haiji akan mati. Saya tidak tahu tentang Raja Iblis. Santo Iblis mana yang Anda rencanakan untuk dikirim? Saya ingin mengingatkan Tuan Iblis bahwa kekuatan Dong Fang Bai sudah sebanding dengan tingkat pertama alam Yang Sen, dan orang biasa bukanlah tandingannya. Kata Mizuka. Begitu dia mengatakan itu, Raja Iblis belum menjawab. Di salah satu kursi batu, seorang pria yang memancarkan aura liar berdiri, itu hanya seorang ahli pedang muda, sepertinya aku belum pernah membunuhnya sebelumnya. Raja Iblis, aku pergi. Mendengar suara itu, Suizong menoleh ke belakang dan melihat pria parubaya itu berdiri dari kursi batu. Miliknya mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, melawan Demon Sein. Master Iblis itu mengangguk sedikit dan bertanya, Suizong, menurutmu apakah Hantian Demon Sein bisa menjadi lawan Dong Fang Bai? Suizong sedikit menyipitkan matanya, dan seringai muncul di sudut mulutnya, 100 tahun yang lalu, Master Chen Pan, pendekar pedang muda, mati di tangan Hantian Demon Sein, dan Hantian Demon Sein mengambil tindakan. Akan mudah untuk membunuh Dong Fang Bai. Raja Iblis terkekeh dan berkata, kalau begitu, Demon Sein Hantian, kamu harus pergi ke kota Haiji,
kamu harus membunuh Dong Fang Bai dan memberi warna pada Sekte Pedang Tongtian. Coba lihat. Jangan khawatir, Raja Iblis, aku punya tidak tertarik pada murid dalam dari Sekte Pedang Tongtian, tapi saya sangat bersedia untuk melayani Tuan Pedang Muda. Han Tian Demon Sein berkata sambil tersenyum tipis. Suizong berkata, Tuan Raja Iblis, karena Dong Fang Bai telah ditangani oleh Demon Sein Han Tian, haruskah kita mempertimbangkan untuk membangun kembali benteng dan memilih keluarga? Raja Iblis berkata, baiklah. Sejak Zhu Xiancheng Zhu keluarga telah dihancurkan, jadi kita juga harus mencari agen berikutnya. Bagaimanapun, lembah 10.000 iblis masih membutuhkan banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan klan iblis. Mizuzuka menyarankan, Tuan Raja Iblis, ada banyak orang di sini. Beberapa keluarga yang cocok, misalnya. Kata-kata selanjutnya adalah usulan Suizong untuk membiarkan keluarga kuat tertentu mengambil alih kursi keluarga Zhu dan menjadi agen baru dari 10.000 lembah iblis. Setelah diskusi panjang di Istana Bawah Tanah, Iblis Tuhan akhirnya membuat keputusan. Sekarang Raja Iblis telah mengambil keputusan, mohon Raja Iblis jangan lupakan kentunganku, kata Mizuzuka sambil tersenyum. Suizong, karena kamu bertekad untuk melakukan sesuatu untuk lembah 10.000 iblis, maka lembah 10.000 iblis secara alami tidak akan melewatkan kentunganmu, kata Raja Iblis dengan tenang. Terima kasih Raja Iblis. Kemudian, Mizuzukazi meninggalkan Istana Bawah Tanah dengan sangat puas. Setelah berjalan keluar dari Istana Bawah Tanah, Suizong menatap matahari yang terik di langit dan berkata dengan lembut, Dong Fang Bai, aku tidak bisa membunuhmu di kota Zuxian, jadi aku tidak tahu apakah kamu bisa melarikan diri dari Istana Bawah Tanah. Tangan kejam dari Demon Sein Han Tian. Saya pikir itu sulit. Bagaimanapun, Chen Pan dikejar oleh Demon Sein of Heaven selama lebih dari sebulan, dan dia akhirnya mati di Gunung Guye. Senyuman dingin muncul di bibir Suizong. Di kota Zuxian, pria berkulit hitam yang membantu keluarga Zhu ternyata adalah Suizong. Suizong juga merupakan salah satu agen dari lembah 10.000 setan, tetapi statusnya lebih tinggi dari keluarga Zhu, dia tidak perlu menangkap prajurit itu sendiri, dia hanya perlu membantu secara diam-diam. Tetapi setiap kali para pejuang kembali dari menjual batu spiritual, Suizong juga mengambil lebih banyak, bahkan lebih banyak daripada keluarga Zhu. Bab 1523, Pegunungan Luas di Perbatasan. Meskipun dinasti Lin Hai tidak kuat dalam kekuatan nasional dan hanya menduduki peringkat menengah atau bawah di antara 72 dinasti di Lingnan, namun jika wilayahnya luas, saya khawatir semua dinasti di Lingnan tidak dapat dibandingkan dengan Lin Hai. Dinasti Lin Hai adalah separuh daratan dan separuh lautan. Dan lautan luas ini, yang disebut Laut Bailong, adalah lautan pedalaman terluas di daratan Lingnan, dan luasnya mungkin jauh lebih besar daripada gabungan 3 dinasti Litian. Di darat terdapat wilayah dinasti Lin Hai. Meskipun Laut Bailong dan wilayah daratannya diklaim sebagai wilayah dinasti Lin Hai, pada kenyataannya, karena wilayah yang luas dan medan Laut Bailong yang kompleks, berbagai kekuatan mendominasi wilayah tersebut, dan ini adalah kantong yang sangat campur aduk. Kekuatan paling terkenal di Laut Bailong adalah Gunung Meteor Bintang Kiao. Gunung Meteor Bintang Kiao terletak di kawasan laut paling makmur di Laut Bailong, yang disebut kawasan Laut Kixing. Hal ini juga karena wilayah kekuasaan dinasti Lin Hai yang sangat luas sehingga kaya akan besi dewa, terutama di bawah Laut Naga Putih, banyak terdapat biji-biji langka yang belum pernah terdengar di jurang laut yang tak berujung. Salah satu tujuan Gunung Meteor Bintang Kiao adalah untuk menggali besi dewa di bawah Laut Naga Putih. Namun, sudah lebih dari 10.000 tahun sejak berdirinya Sekte Gunung Meteor Bintang Kiao, dan besi dewa di Laut Naga Putih. Laut Naga masih belum digali. Kota Haiji terletak di persimpangan Laut Bailong dan daratan dinasti Lin Hai. Dari kota Haiji ke timur, Anda bisa memasuki Laut Bailong, dan dari kota Haiji ke barat, Anda bisa memasuki wilayah manusia dinasti Lin Hai. Justru karena letak geografis yang istimewa inilah bisnis di kota Haiji mencapai puncaknya di Tanah Lingnan, di antaranya adalah kantor pusat menara Tianbao di Tanah Lingnan yang didirikan di kota Haiji. Jumlah prajurit dan karavan dagang yang datang dan pergi di kota Haiji setiap hari bahkan lebih banyak lagi. Pernah ada sosok setingkat penguasa yang datang ke sini dan meninggalkan puisi, mendaratlah Jisi di timur untuk melihat laut. Bagaimana bisakah airnya begitu suram? Bagaimana pegunungan bisa begitu jernih? Dao Chengxi, nama kota Haiji berasal dari sini. Karena kota Haiji adalah kota perdagangan, maka tidak ada keluarga atau sekte di kota tersebut, yang ada hanya kamar dagang untuk tujuan perdagangan, seperti Menara Tianbao. Lin Bai meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, melangkah ke susunan teleportasi, dan sampai ke perbatasan dinasti Litian. Susunan teleportasi dalam setiap dinasti tidak dapat langsung diteleportasi ke wilayah dinasti lain. Pengecualian kota Zijin. Kota Zijin bukan milik dinasti manapun di Lingnan.
Susunan teleportasi di kota Zijin dapat berteleportasi ke dinasti manapun atau 7 sekte besar. Sesampainya di perbatasan dinasti Litian, dan berjalan keluar dari perbatasan dinasti Litian, terdapat hutan tak berujung di depan. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan Mangshan di luar dinasti Litian. Setelah melintasi pegunungan Mangshan, Anda dapat mencapai dinasti lain di 72 kerajaan Lingnan, dinasti Qilin. Lin Bai berjalan keluar perbatasan, mengeluarkan peta dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah peta, dia berkata, untuk pergi dari dinasti Litian ke dinasti Linhai, Anda harus melewati 7 dinasti di antaranya untuk sampai ke sana. Dan setiap kali saya pergi ke sebuah dinasti, saya punya untuk mencari susunan teleportasi dan pergi setelah mencapai perbatasan. Ini tidak bisa dihindari. Ini terlalu berlebihan dan terlalu merepotkan. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, dan setelah perhitungan yang cermat, Lin Bai merasa ini hanya membuang-buang waktu. Jika dia harus bergantung pada susunan teleportasi untuk sampai ke dinasti Linhai, mungkin Lin Bai membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Lupakan saja, ayo kita selangkah demi selangkah. Lin Bai meletakkan petanya dan terus berjalan ke depan, memasuki pegunungan Mang. Terus terbang ke depan, Lin Bai dengan cepat memasuki hutan lebat Gunung Mangshan. Pada saat ini, Lin Bai melihat banyak prajurit yang terluka terbang kembali di depannya dengan wajah pucat dan ekspresi serius. Lin Bai terkejut, melihat penampilan mereka, sepertinya mereka menghadapi semacam serangan. Lin Bai melangkah maju dan meraih salah satu dari mereka dan berkata, "Saudaraku, ada apa denganmu?" Berantakan sekali. Salah satu dari mereka dipenuhi bekas luka. Pemuda berdarah itu berkata dengan wajah pucat, "Adik, kita bertemu bandit di depan." "Tidak, banyak saudara kita yang terbunuh. Jika kita tidak berlari cepat, aku khawatir kita semua akan mati di suatu tempat." "Bandit." Lin Bai tertegun. Pemuda itu berkata, "Ya, pegunungan Mangshan ini adalah tanah yang tidak dikelola. Dinasti Litian tidak mempedulikannya, begitu pula dinasti Qilin. Oleh karena itu, banyak orang yang melakukan kejahatan serius di dinasti Litian dan dinasti Qilin, atau telah menyinggung orang lain. Semua pejuang ulung bersembunyi di pegunungan liar ini. Pada hari kerja, saya mencari nafkah dengan membunuh pejuang yang datang dan pergi dan merampas harta karun. Saya baru saja bertemu sekelompok bandit di depan, dan pemimpinnya adalah Yang Sen. Seorang master di dunia ini. Ada lebih dari 500 orang dalam kelompok kami, dan saya adalah satu-satunya yang lolos hidup-hidup." Pemuda itu berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, "Jadi begitu." Pemuda itu bertanya, "Adik, apakah kamu akan pergi ke dinasti Qilin?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Tidak, saya hanya melewati dinasti Qilin. Saya ingin pergi ke dinasti Qilin. Pergi ke dinasti Linhai. Dinasti Linhai. Adikku, apakah kamu akan menghadiri perjamuan senjata ilahi?" Kata pemuda itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lin Bai melihat ekspresi terkejut di wajah pemuda itu dan segera berkata sambil tersenyum, "Saudaraku. Mungkinkah kamu juga pergi ke kota Haiji untuk menghadiri perjamuan senjata ilahi?" Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, "Ini benar bahwa Anda akan pergi ke kota Haiji, tapi saya hanya ikut bersenang-senang." Dikatakan bahwa Ye Feng Huo dari Sekte Pedang Tongtian memegang pedang terbang, yang sangat ajaib. Sayang sekali jika tidak melihatnya. Ketika pemuda itu melihat kultivasi Lin Bai, dia berkata, "Adik, saya melihat bahwa tingkat kultivasi Anda tidak tinggi dan Anda hanya berada di alam Yin Sein tingkat 9. Pegunungan Mangshan sendirian hari ini, aku khawatir itu tidak akan mudah. Lebih baik kembali bersamaku dulu, ayo pergi. Cari kamar dagang, lalu pergi ke kota Haiji bersama. Jika waktunya tiba, kita akan memiliki lebih banyak orang dan kekuatan, dan tidak akan sulit untuk berjalan melalui pegunungan Mangshan. Selain itu, dengan kamar dagang di sini, akan lebih mudah bagi kita untuk melewati wilayah masing-masing dinasti, karena mereka punya dengan rute khusus, pada dasarnya Anda dapat mencapai kota Haiji tanpa kesulitan." Itu saja. Setelah mendengar ini, Lin Bai merenung sejenak dan tersenyum, "Yah, lagi pula saya tidak tahu jalan ke kota Haiji. Itu terlalu akrab. Senang rasanya memiliki sekelompok orang yang bertindak bersama." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Oke, ayo kembali dulu, kalau tidak, akan buruk jika bandit menyusul nanti. Nama saya Fang Jin, bagaimana denganmu?" Pemuda itu tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Namaku Dong Fang." Kakak Fang Jin, panggil saja aku Dong Fang." "Dong Fang. Haha, nama keluargaku benar-benar sangat langka, tapi sangat jarang. Dengan vitalitas, Timur adalah asal mula semua roh di dunia dan sumber cahaya di dunia." Kata Fang Jin sambil tersenyum tipis. Saudara Fang Jin, saya ingin tahu kemana kita akan pergi sekarang." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Jin berkata, "Di luar perbatasan dinasti Litian,
ada sebuah kota kecil bernama Kota Mangshan. Banyak karavan yang lewat akan menambahkan beberapa penjaga di sana. Ayo pergi ke sana dan lihat apakah kita bisa berbaur dengan tim kamar dagang. Ayo pergi ke kota Haiji bersama-sama. Baik, Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Segera, Lin Bai dan Fang Jin berbalik dan kembali ke kota Mangshan. Bab 1524 Kamar Dagang Bulan Perak. Dari berbicara dengan Fang Jin, Lin Bai merasa bahwa Fang Jin tidak terlihat seperti orang jahat, melainkan seorang lelaki tua yang berhati hangat. Kultivasi Fang Jin adalah kesempurnaan agung dari alam suci Yin, yang satu tingkat lebih tinggi dari alam suci Yin tingkat ke-9 Lin Bai saat ini. Lin Bai mengikuti Fang Jin, dan segera dia melihat bangunan padat berdiri di pegunungan besar di luar perbatasan dinasti Litian, dan banyak prajurit bola-balik di antara mereka. Masih banyak lagi perahu roh yang bangkit dari tanah dan memasuki pegunungan Mangshan. Tempat ini seharusnya adalah kota Mangshan yang disebutkan Fang Jin. Mari kita lihat dulu apakah ada kamar dagang yang perlu menambah tenaga kerja. Jika ada, maka kami akan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan kamar dagang itu, Fang Jin terkekeh. Mengapa kamar dagang masih perlu menambah tenaga kerja? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Jin berkata, "Hei, saudara Dong Fang, di luar perbatasan setiap dinasti, pada dasarnya ada situasi yang mirip dengan punggung Bukit Mangshan. Ada banyak orang putus asa yang menghalangi jalan dan mencuri kekayaan di sini. Tentu saja, kamar dagang tentu saja, itu adalah target terbesar mereka. Tetapi setiap kali kamar dagang keluar, beberapa ahli yang dikirim olehnya secara alami akan mati dalam perjalanan. Pada saat itu, kamar dagang merasa tidak dapat melintasi perbatasan, jadi itu akan berhenti untuk menambah tenaga kerja." Kata Fang Jin. Lin Bai mengangguk menyadari. Lin Bai juga memahami saat ini bahwa tidak semua kamar dagang di Lingnan sekuat Menara Tianbao, banyak kamar dagang yang tidak memiliki cabang di Lingnan. Tapi Menara Tianbao berbeda, Menara Tianbao mengklaim bahwa selama ada prajurit, pasti akan ada juru mudi Menara Tianbao. Setelah kamar dagang di Menara Tianbao diserang, orang-orang kuat di tim kamar dagang secara alami akan menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika orang-orang kuat ini dikalahkan, ada tim khusus di Menara Tianbao yang berspesialisasi dalam menangani para pejuang yang berani merampok harta Menara Tianbao. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada seorang pun di negeri Lingnan yang berani merampok tim Menara Tianbao. Sulit untuk mengatakan tentang kamar dagang lainnya. Meskipun kamar dagang ini sangat kuat, langitnya tinggi dan kaisar jauh. Jika mereka dirampok di punggung Bukit Mangshan, mereka harus menganggap diri mereka tidak beruntung. Lin Bai dan Fang Jin tiba di alun-alun besar di kota Mangshan. Begitu mereka tiba, sebuah suara energi menyebar ke seluruh alun-alun, kamar dagang bulan perak membutuhkan 100 orang kuat untuk bergabung, lebih disukai para pejuang yang ingin pergi ke kota Haiji, untuk mengawal tim kamar dagang ke kota Haiji. Anda bisa mendapatkan 3 juta batu roh. Jika ada prajurit yang menganggapnya bagus, mereka bisa datang ke sudut barat laut dan mencobanya. Suara ini bergema di alun-alun. Pada saat ini, banyak prajurit di alun-alun mendengarnya, dan wajah mereka dipenuhi ekstasi. Tanpa ragu, mereka semua menuju ke sudut barat laut. Dong Fang, kita sangat beruntung. Begitu kita tiba, kamar dagang ingin merekrut prajurit. Ayo pergi ke sudut barat laut dan melihat-lihat. Fang Jin sangat gembira dan menarik Lin Bai ke sudut barat laut. Lin Bai juga sangat senang dan mengikuti Fang Jin pergi dengan cepat. Ketika Lin Bai bergerak, dia menyadari bahwa hampir setengah dari prajurit di alun-alun sedang menuju ke sudut barat laut. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, "Saya akan pergi, apakah persaingannya begitu besar?" Di sudut barat laut alun-alun. Sebuah tiang tingginya sekitar 5 meter, dan bendera 10 meter ditanam di tanah. Lin Bai melihat dari kejauhan bahwa bendera itu benar-benar putih keperakan, dan bulan sabit yang terang tampak hidup di bendera itu, memancarkan cahaya neon. Kami benar-benar beruntung. Kamar dagang Silver Moon memiliki reputasi yang baik di Lingnan. Setidaknya komisi kami tidak akan gagal bayar. Kami tidak ingin menjadi seperti kamar dagang Wolfpack. Mereka menegosiasikan harga yang bagus, tetapi ketika mereka sampai di tempat itu, kamar dagang Wolfpack menolak menerima pembayaran. Ini sangat menjengkelkan. Dan kamar dagang Silver Moon adalah salah satu dari 8 kamar dagang utama di kota Haiji, jadi mereka harus akan kembali ke kota Haiji. Kata Fang Jin sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan bertanya, "Saudara Fang Jin telah bergabung dengan kamar dagang lain?" Fang Jin terkekeh dan berkata, "Ketika saya tidak melakukan apapun di masa lalu, saya suka pergi ke dinasti lain untuk mendapatkan pengalaman. Jika saya ingin melintasi perbatasan, tentu saja saya akan membutuhkan lebih banyak orang, jadi saya bergabung dengan kamar dagang disebut paket serigala. Kamar dagang ini juga ada di kota Haiji, salah satu dari 8 kamar dagang utama. Setelah kami mengantar tim pedagang ke tujuan,
mereka berbalik dan menolak memberi kami komisi, tetapi di sana tidak ada yang bisa kami lakukan. Bagaimanapun, itu adalah markas mereka. Kami tidak berani berbicara tetapi hanya bisa makan. Sayang sekali, kata Fang Jin. Itu dia, Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata. Lin Bai dan Fang Jin, bersama dengan sejumlah besar orang di alun-alun, datang ke sudut barat laut dan berdiri di depan bendera bulan perak. Lin Bai mendongak dan melihat sekelompok prajurit berdiri di bawah bendera bulan perak. Mereka semua memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada pada kesempurnaan agung alam suci Yin. Secara khusus, Lin Bai merasakan aura pembunuh di dalamnya. Aura yang sangat mematikan. Tampaknya para penjaga kamar dagang bulan perak baru saja mengalami pertempuran berdarah. Lin Bai menyipitkan matanya. Karena suasana hati yang membunuh, Lin Bai sangat sensitif terhadap aura pembunuh semua orang di penonton. Sekilas Lin Bai dapat mengetahui bahwa para pejuang dari kamar dagang musik ini memiliki aura pembunuh yang melambai di sekitar mereka, seolah-olah mereka baru saja mengundurkan diri dari medan hidup dan mati. Ada lebih dari 30 penjaga di kamar dagang Silver Moon, di antaranya seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda adalah yang paling menarik perhatian. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya adalah pengurus kamar dagang bulan perak. Nama saya Zuo Yi. Anda bisa memanggil saya pengurusnya saja. Fang Jin berbisik kepada Lin Bai, setiap kamar dagang memiliki pengurusnya. Dalam timnya, dia bertanggung jawab untuk menjaga harta karun di sepanjang jalan, berkomunikasi dengan dinasti ketika melewatinya, Pada saat yang sama, dia juga pemimpin kamar dagang. Lin Bai mengangguk sedikit ketika dia mendengar penjelasan Fang Jin. Butler Zuo Yi berkata dengan lembut, baru saja, Guild Pedagang Bulan Perak kami bertemu dengan bandit di Pegunungan Mang. Hampir 70 master tewas, jadi kami tidak punya pilihan selain merekrut penjaga baru di sini. Semua orang di sini ingin tahu siapa yang bisa mengambil alih. Pedang Gao Rui akan dianggap memenuhi syarat. Jika Anda tidak khawatir tentang komisi, kami akan mengundang Anda untuk bergabung dengan tim. Butler Zuo berkata dengan lembut. Setelah selesai berbicara, seorang pemuda yang berdiri di samping Butler Zuo Yi keluar dengan pedang berlumuran darah basah di tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tegas dan berkata, saya Gao Rui, salah satu murid inti Zenwu Sekte Pedang di dinasti Litian. His. Semua prajurit yang hadir tercengang saat mendengar perkenalan Gao Rui dan menghirup udara dingin. Ternyata dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Zenwu, kata Lin Bai dengan ekspresi normal. Sekte Pedang Zenwu adalah sekte budidaya pedang di dinasti Litian, sangat kuat, tetapi masih jauh di belakang Sekte Pedang Tongtian. Dan mampu menjadi murid inti dari Sekte Pedang Zenwu bisa dikatakan sebagai master yang luar biasa di dinasti Litian. Murid inti dari Sekte Pedang Zenwu juga dapat dianggap sebagai murid berpakaian ungu dalam Sekte Pedang Tongtian. Mendengar Gao Rui mengumumkan status keluarganya, Lin Bai tampak seperti biasa, tetapi Fang Jin juga tertegun dan berkata, ya Tuhan, sebenarnya murid inti dari Sekte Pedang Zenwu yang bertanggung jawab atas penilaian. Saya kira tempat ini bisa mengambil pedangnya. Tidak lebih dari 10 orang. Lin Bai tampak sangat takut pada Gao Rui saat melihat penampilan Fang Jin. Lin Bai memandangi para prajurit di sekitarnya lagi, dan melihat bahwa ekspresi pucat di wajah mereka sama dengan ekspresi Fang Jin. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, apakah ini sangat menakutkan. Dia hanyalah murid inti dari Sekte Pedang Zenwu, setara dengan murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian. Betapa kuatnya dia. Siapapun dari 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong bisa menjadi saya dapat dengan mudah mendorong Gao Rui ini ke tanah dan mengalahkannya. Bab 1525 Sekte Pedang Zenwu. Gao Rui. Setelah Butler Zuo dan Gao Rui mengumumkan status mereka, kamar dagang Silver Moon tidak ingin membuang waktu dan berkata langsung, kalau begitu mari kita mulai. Siapa yang lebih dulu? Tanya Butler Zuo. Aku datang. Pada saat ini, seorang pejuang kekar di antara kerumunan berjalan keluar dengan ekspresi seram di wajahnya, mengeluarkan kapak raksasa dari belakang, dan berkata dengan dingin, saya adalah anggota Kampatroli dari ibu kota kekaisaran dinasti Litian. Jenderal terkenal, Gao Rui, biarkan aku mempelajari keterampilan pedangmu. Gao Rui memegang pedang erat-erat di tangannya, memandang pria ini dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan ringan, saya bisa melihatnya, kekuatan tubuh sangat menakutkan, dan nafasnya sangat kuat, mereka hanya bisa menjadi master dari militer. Ayo, ambil pedangku dan kamu akan memenuhi syarat. Gao Rui berkata dengan dingin. Segera, mata Gao Rui berkilat dingin, dan pedang tajam keluar dari tangannya. Pedang itu sangat lincah, dan cahaya pedang yang tajam menghantam wajah pria kekar itu dengan agresif. Mata pria kekar itu membelalak ketakutan melihat ilmu pedang Gao Rui, dia buru-buru mengertakkan gigi, meraung, dan memukul Gao Rui dengan kapaknya. Tiba-tiba, tubuh Gao Rui bergerak, dan cahaya pedang tiba-tiba berubah.
Pedang ditusukkan lurus, cahaya pedang yang tajam menembus kapak di tangan pria kekar itu, dan pedang itu menempel di tenggorokan pria kekar itu. Kamu kalah, kata Gao Rui dingin. Pria kekar itu belum sadar saat ini. Dia tampak bingung. Kapak yang terangkat berhenti di udara dan berkata tanpa daya, saya mengaku kalah. Gao Rui menghunus pedangnya kembali dan berdiri diam di samping. Pria kekar itu mengumpat kesal, berbalik dan meninggalkan kerumunan. His. Melihat kekalahan pria kekar itu, ekspresi para prajurit lainnya berubah karena terkejut. Tanpa diduga, bahkan prajurit militer dinasti Litian pun bukan tandingannya. Bukankah akan lebih sulit lagi bagi kita? Madeh, dari 1000 lebih prajurit di sini, aku khawatir 10 dari mereka dapat mengambil alih. Pedang Gao Rui. Lalu, luar biasa. Itu terlalu sulit. Banyak prajurit menggelengkan kepala dan berkata, mata mereka suram. Mereka berpikir bahwa budidaya mereka tidak sebaik pria kekar itu. Butler Zuoyi terkekeh dan berkata, apakah ada orang lain yang ingin datang dan mencoba? Ada keheningan di antara kerumunan. Bahkan Fang Jin memiliki ekspresi malu di wajahnya, sialan, orang yang melakukan penilaian adalah murid inti dari Sekte Pedang Zenwu, jadi bagaimana mungkin kita bisa menerima pedangnya? Lin Bai mengerutkan bibirnya dan berkata, Saudara Fang Jin, sebenarnya tidak sulit untuk mengambil pedangnya. Fang Jin berkata dengan bingung, Saudara Dongfang, ingatlah untuk tidak berbicara omong kosong. Gao Rui ini adalah murid inti dari Sekte Pedang Zenwu, dan statusnya setara dengan bahwa dari Sekte Pedang Zenwu. Seorang murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian. Ilmu pedangnya pada dasarnya tidak tertandingi oleh siapapun di alam yang sama. Kata-kata ini dapat diucapkan secara rahasia. Ingatlah untuk tidak mengatakannya dimanapun, jika tidak, tidak enak didengar. Fang Jin mengingatkan. Lin Bai terkekeh dan berkata, Saudara Fang Jin, saya tidak mengatakan sesuatu yang besar. Sebenarnya, sangat mudah untuk mengambil pedangnya. Ketika Fang Jin melihat Lin Bai mengatakan ini lagi, dia segera terlihat sedikit penasaran dan bertanya, Saudara Dongfang, apakah Anda punya ide? Lin Bai berkata, Gao Rui adalah master alam Dzogchen Yinseng, dan dia juga telah mengembangkan konsep angin cepat ke alam perantara. Dalam hal ilmu pedang, jika Anda ingin menghadapinya secara langsung, memang tidak mudah untuk menyerang pedang. Tetapi mengapa kita harus menghadapinya secara langsung? Mengetahui bahwa lawannya adalah murid utama yang dikirim oleh pedang Zenwu, dengan kemampuan luar biasa ilmu pedang, dan menghunus pedangnya secara langsung, bukankah ini mencari kematian? Lin Bai berkata dengan tenang. Kata, Fang Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kamu tidak bertemu langsung, bagaimana jika kamu dapat mengambil pedangnya? Lin Bai terkekeh dan berkata, Saudara Fang Jin, meskipun ilmu pedangnya sangat cepat, ia memiliki kekurangan. Anda menyerangnya perut saat dia mengambil tindakan, dan dia harus membela diri dengan pedang, jadi apakah ini termasuk kamu mengambil pedangnya? Fang Jin tertegun dan menatap Lin Bai dengan gembira. Berkata, jika ini benar-benar terjadi, memaksanya untuk melawan dengan pedang, maka dia benar-benar telah menerima pedangnya. Haruskah aku mencobanya? Fang Jin memandang Lin Bai dengan ragu dan berkata. Lin Bai sedikit mengangguk. Saat Lin Bai dan Fang Jin sedang berkomunikasi, Gao Rui mengalahkan lebih dari selusin prajurit di lapangan dan mencibir dengan nada menghina, apakah hanya ini yang kamu punya? Bukankah ada prajurit yang lebih kuat di sini? Cih, banyak sampah. Banyak sampah. Gao Rui mencibir dengan nada menghina. Made, murid-murid Sekte Pedang Zenwu sungguh luar biasa. Meskipun kami bukan lawanmu, kamu tidak perlu menyakiti orang lain dengan kata-katamu. Para murid Sekte Pedang Zenwu benar-benar tidak berpendidikan. Pantas saja mereka tidak bisa mengejar pedang Tongtian seumur hidup mereka. Jejak Sekte. Setidaknya murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian, setelah meninggalkan gerbang gunung, mereka semua adalah pahlawan dan tidak akan menindas yang lemah atau takut pada kuat. Para prajurit di kerumunan mendengar dua kutukan dari Gao Rui dan segera berkata tidak puas. Gao Rui memelototi seorang prajurit dan berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Sekte Pedang Zenwu tidak sebagus Sekte Pedang Tongtian. Bahkan murid dari Sekte Pedang Tongtian tidak layak membawa Zenwu ku sepatu Sekte Pedang. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengerutkan kening dan terlihat sedikit tidak senang. Kompetisi yang baik hanyalah kompetisi, kenapa repot-repot terlibat dalam hal lain? Selain itu, Sekte Pedang Tongtian tidak menyinggung perasaanmu, jadi mengapa mereka harus menggunakan kata-kata buruk? Prajurit itu berkata dengan dingin, ya, tidak ada murid Sekte Pedang Tongtian yang berpakaian ungu di sini. Gao Rui, jika kamu benar-benar mampu dan punya nyali, pergilah ke gerbang gunung Sekte Pedang Tongtian dan katakan ini. Coba lihat, akankah 5 master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian menghajarmu hingga berkeping-keping? Gao Rui berkata dengan dingin, mengapa saya harus pergi? Lalu Anda meminta master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian untuk datang dan mengambil alihat.
Apakah saya akan memukul mereka sampai gigi mereka jatuh ke lantai? Butler Zuoyi mengerutkan kening saat ini dan berkata, oke, berhenti berdebat, waktunya mendesak. Gao Rui, jangan buang waktu, cepat dan rekrut prajurit. Masih ada orang. Datang dan coba. Butler Zuoyi bertanya. Aku akan mencobanya. Fang Jin keluar sambil tersenyum. Gao Rui memasang ekspresi dingin di wajahnya, menatap Fang Jin dengan jijik dan berkata, apakah kamu siap? Fang Jin tersenyum dan berkata, kami mengadakan kompetisi seni bela diri, tolong tunjukkan belas kasihan kepada saudara Gao Rui. Siapa apakah saudaramu? Kamu mencari kematian. Wajah Gao Rui menjadi dingin, dan dia segera bergegas keluar dengan pedang tajam yang tak tertandingi, dan langsung menuju ke wajah Fang Jin. Fang Jin kaget, rupanya Gao Rui tiba-tiba bergerak dan dia tidak punya waktu untuk bersiap. Tetapi pada saat kritis ini, Fang Jin tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Bai kepadanya, ada cacat dalam ilmu pedangnya. Saat dia menghunus pedangnya, serang perutnya. Dalam sekejap, Fang Jin mengeluarkan dari tas penyimpanannya. He menghunus pedangnya yang tajam dan melakukan serangan balik dengan satu serangan. Pedang itu langsung mengarah ke perut Gao Rui. Konsepsi artistik Gao Rui adalah angin kencang, yang membuat keterampilan pedangnya menjadi sangat cepat. Dia berada di depan Fang Jin dalam sekejap mata. Dia sangat cepat tetapi juga mendekati Fang Jin lebih cepat. Oleh karena itu, Fang Jin hanya menikam pedangnya dengan santai, dan cahaya pedang mencapai perut Gao Rui. Tidak, Gao Rui tampak ngeri. Dia buru-buru mengembalikan pedangnya dan menghunus pedang Fang Jin. Fang Jin tampak sangat gembira dan berteriak, aku menang. Gao Rui berkata dengan marah, Mader, sialan, kamu berani menyerangku. Gao Rui sangat marah dan bergegas menuju Fang Jin dengan pedangnya. Fang Jin tampak cemas, bukankah dia mengatakan bahwa jika dia mengambil pedang berikutnya, dia akan lulus ujian. Pada saat ini, Zuo Oi buru-buru berteriak, Gao Rui. Berhenti. Pedang Gao Rui menusuk dengan cepat dan berhenti di depan Fang Jin. Kemarahan di wajahnya tidak hilang, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan baik-baik saja. Butler Zuoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Fang Jin, kamu bisa menjadi anggota tim pengawal. Fang Jin tampak pucat dan seluruh tubuhnya berkeringat. Jika pedang itu mengenai dia, dia mungkin akan mati. Tidak diragukan lagi, untungnya, Zuoyi berbicara tepat waktu dan menyelamatkan nyawa Fang Jin. Terima kasih, Senior Zuoyi. Fang Jin menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Lin Bai melirik ke arah Gao Rui, yang baru saja marah, dan ekspresinya menjadi dingin, orang ini berpikiran terlalu sempit. Jelas sekali dia tiba-tiba menyerang Fang Jin, tapi pada akhirnya dia menggigit Fang Jin dan menyerangnya secara diam-diam. Dia baru saja benar. Sekte Pedang Tongtian melontarkan komentar buruk satu sama lain. Haha, jika murid-murid Sekte Pedang Zenwu begitu sombong dan kasar, maka mereka benar-benar harus dididik. Bab 1526, hanya satu jari. Fang Jin lulus penilaian terlebih dahulu. Ketika Fang Jin lulus ujian, banyak prajurit berkata, ternyata prajurit bernama Fang Jin ini menemukan kelemahan dalam ilmu pedang Gao Rui, dan itu adalah perut Gao Rui. Haha, saya mengerti. Saya akan mencobanya. Segera prajurit lain keluar. Wajah Gao Rui masih penuh amarah. Saat dia melihat bahwa prajurit itulah yang baru saja melontarkan komentar kasar, Gao Rui mengayunkan pedangnya dan langsung menuju ke wajah prajurit itu. Prajurit itu mencibir dan memukul perut Gao Rui dengan telapak tangannya. Sialan! Gao Rui berteriak dengan marah, buru-buru mengembalikan pedangnya dan menghempaskan telapak tangan prajurit itu. Prajurit itu tersenyum dan berkata, haha, aku lulus. Butler Zuoyi mengangguk dan berkata, lulus, pergi ke samping dan tunggu. Prajurit itu tersenyum bangga, menatap Gao Rui dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu masih tidak bisa melakukannya. Kamu ingin menantang 5 master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Bahkan kami dapat dengan mudah menemukan kekurangan dalam ilmu pedangmu. Apalagi yang ingin kukatakan? Prajurit itu tersenyum dingin. Setelah selesai berbicara, Gao Rui tidak bisa menjawab secara langsung. Dia berjalan ke sisi Fang Jin. Fang Jin mengobrol dengan prajurit itu untuk beberapa patah kata, dan kemudian memandang Lin Bai. Lin Bai berdiri di tengah kerumunan dan tidak terburu-buru untuk naik. Bukan karena Lin Bai tidak ingin naik, tapi hanya karena sekarang bukan lagi giliran Lin Bai. Saat Fang Jin dan salah satu prajurit menunjukkan kekurangan dalam ilmu pedang Gao Rui, prajurit lainnya sepertinya juga tidak mau naik. Menjadi tercerahkan dan maju untuk menantang mereka satu demi satu. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin prajurit yang tidak sekuat Gao Rui benar-benar menggunakan kelemahan ini untuk mengambil paksa pedang Gao Rui. Sialan! Sialan! Gao Rui meraung berulang kali. Dia tahu di dalam hatinya bahwa lebih dari 10 prajurit yang telah mengambil pedangnya sebelumnya pasti lebih rendah darinya dalam hal kekuatan,
tetapi mereka mengandalkan kelemahan ini untuk mengambil pedang Gao Rui. Namun, setelah 15 prajurit lulus ujian dengan mengandalkan kelemahan ini, Gao Rui dengan cepat menantangnya. Setelah prajurit ke-16 datang untuk menantang, ilmu pedang Gao Rui mulai berubah. Bang! Suara keras terdengar, dan prajurit ke-16 tersingkir oleh pedang Gao Rui cacat itu gagal memberikan efek ajaib. Huff, harimau itu sedang tidur siang, kamu masih berpikir kamu bisa mencabut giginya. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Gao Rui menghempaskan prajurit itu dengan pedang, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Sebaliknya, Gao Rui memandangi selusin prajurit yang baru saja lewat, dengan tatapan provokasi di matanya. Dia bertekad dalam hatinya, jika mereka bertarung lagi, mereka tidak akan pernah bisa mengambil pedangnya. Saat Gao Rui mengubah jalur pedangnya, hanya sedikit orang yang bisa lulus ujian. Penilaian ini berlangsung selama lebih dari 1 jam, dan hampir 90 prajurit direkrut satu demi satu, tetapi hanya 10 prajurit terakhir yang tersisa. Pada saat ini, Fang Jin memandang Lin Bai dengan cemas dan berteriak dengan suara rendah, Dongfang, tunggu apa lagi? Lin Bai tersenyum lembut, oke, saya mengerti. Saat dia berbicara, Lin Bai He berjalan keluar, menatap Gao Rui dan berkata, biarkan aku mempelajari keterampilan pedangmu. Gao Rui mengangkat matanya dan memandang Lin Bai dengan jijik. Ketika dia melihat kultivasi Lin Bai, dia langsung menjadi menghina. Dia tersenyum mengejek dan berkata, beraninya seorang pejuang di alam Yin Sein tingkat 9 datang untuk menantangmu. Keluar dari sini, kamu bahkan tidak layak membiarkan aku menghunus pedangku. Gao Rui berteriak dingin. Butler Zuoyi mengerutkan kening pada saat ini dan berkata dengan tenang, adik, perjalanan kita sangat berbahaya. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang kuat, setidaknya mereka yang membutuhkan budidaya alam Yin Sein. Dan Anda adalah Yin Sein. Saya khawatir dia berada di alam tingkat 9 dan sedikit lemah, jadi dia tidak cocok untuk bepergian bersama kami. Ketika Butler Zuoyi berbicara, kata-katanya sedikit bijaksana, tidak seperti Gao Rui yang secara langsung mengatakan bahwa Lin Bai tidak layak mendapatkan pedangnya. Lin Bai tersenyum tenang dan berkata, pelayan Zuoyi, tetapi kamu tidak mengatakan ada batasan tingkat kultivasi sekarang. Permintaanmu adalah selama kamu bisa mengambil pedang Gao Rui, kamu bisa bergabung dengan tim. Bukankah bukan? Kepala pelayan Zuoyi dia terkekeh dan berkata, itu benar, tapi menurutku budidaya Yin Seng tingkat 9-mu tidak dapat mengambil pedang Gao Rui. Lin Bai terkekeh, dia bahkan belum menghunus pedangnya namun, lalu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa aku tidak bisa mengambil pedangnya? Butler Zuoyi tertegun. Melihat tekad Lin Bai, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, oke, cobalah saja. Jika kamu benar-benar dapat menerimanya, maka kita sedang berbicara. Gao Rui. Butler Zuoyi memandang Gao Rui. Gao Rui berkata dengan marah, pelayan Zuoyi. Prajurit di alam Yin Sein tingkat 9 ini masih membutuhkan bantuanku. Lupakan pedangnya, aku dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan nafasku. Zuoyi juga tahu itu. Dengan yang ke-9 tingkat alam Yin Sein, saya bisa membunuhnya dengan mudah. Dengan tingkat kultivasinya, akan sangat sulit untuk menerima serangan pedang dari murid inti Sekte Pedang Zhenwu, tetapi Lin Bai sudah bertekad sekarang, dan Zuoyi tidak bisa mundur dengan dingin. Melihat keraguan-raguan Butler Zuo, Fang Jin segera berkata, Butler Zuo, beri saja kesempatan pada saudara Dongfang. Dia hanya menunjukkan kekurangan dalam ilmu pedang Gao Rui. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Butler Zuo Zuo adalah sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya prajurit di alam Yin Sein tingkat 9 inilah yang telah menunjukkan kekurangan dalam ilmu pedang Gao Rui. Ketika Gao Rui mendengar ini, wajahnya langsung menjadi marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jadi, kamulah yang memberitahu mereka kekurangan dalam ilmu pedangku, Oke, apakah kamu tidak akan mengambil pedangku? Lalu mari kita lihat. Mari kita lihat apakah kamu dapat melihat kekurangan pada gerakan pedangmu selanjutnya. Wajah Gao Rui menjadi marah, dan dia segera mengangkat ujung pedangnya, cahaya pedang dingin memenuhi udara, dan kekuatan pedang yang kuat dan sombong meletus dari Gao pedang Rui menyebar dari tubuh dan menyerang tubuh Lin Bai. Setelah menyadari terungkapnya kekuatan pedang ini, para prajurit di sekitarnya terkejut. Apakah Gao Rui serius? Ya Tuhan, aku bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini sebelum aku bisa membunuhnya dari tangan Gao Rui. Anak itu, aku tidak tahu apakah dia masih seperti ini. Semoga beruntung, kamu bisa melihat melalui celah di pedang Gao Rui. Para prajurit di sekitarnya berkata dengan ngeri. Menghadapi kekuatan pedang Gao Rui yang kuat, prajurit lain mengira Lin Bai akan ketakutan sampai pucat dan gemetar. Namun, Lin Bai jelas tidak mengambil hati Gao Rui. Dia tersenyum santai dan berkata, ayo. Gao Rui. Rui tertegun sejenak,
Mendengar penghinaan dalam kata-kata Lin Bai, dan kemarahan di wajahnya menjadi lebih intens. Sebuah pedang melintas, dan kekuatan mengerikan menghantam wajah Lin Bai seperti naga liar. Sangat kuat. Ketika Fang Jin dan semua prajurit di sekitarnya melihat serangan pedang ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Fang Jin tidak bisa tidak khawatir tentang Lin Bai. Ini benar-benar penuh celah. Lin Bai tersenyum menghina, dan segera memegang jari pedang di tangan kanannya dan menggerakkannya sedikit ke depan. Jejak cahaya pedang menyebar, menembus kekuatan pedang Gao Rui. Sinar cahaya pedang ini menghantam dada Gao Rui dengan kekuatan besar, dan langsung menghempaskan Gao Rui, mendarat 100 meter jauhnya, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Dia menjatuhkan Gao Rui hanya dengan satu jari. Para prajurit di sekitarnya berteriak ngeri. Bahkan Butler Zuoyi terkejut saat ini, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Lin Bai beberapa kali lagi. Bab 1527 berangkat dari kota Haiji. Lin Bai menjatuhkan Gao Rui dengan satu jari, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa ngeri. Gao Rui bangkit dari tanah, menatap Lin Bai dengan marah, matanya berubah menjadi merah darah, seolah-olah dia telah sangat terhina, dan meraung, aku benar-benar akan kalah dari seorang pejuang di alam Yin Sein tingkat 9. Hal kecil. Aku ingin kamu mati. Gao Rui sangat marah. Dia mengabaikan aturan kompetisi dan bergegas langsung dari jarak 100 langkah. Pedang tajam di tangannya dipenuhi dengan cahaya dingin, seolah-olah dia adalah akan membunuh Lin Bai. Melihat serangan Gao Rui, Lin Bai berkata dengan dingin, jika kamu maju satu langkah, aku akan membunuhmu. Suara Lin Bai sangat dingin, dan ketika Gao Rui mendengarnya, itu seperti baskom berisi air dingin yang menutupi tubuhnya. Lalu dipadamkannya segala amarah yang ada dalam dirinya. Akhirnya, Gao Rui, yang berlari dengan marah, berhenti 10 langkah di belakang Lin Bai, dengan ketakutan dan ketakutan yang tak terkatakan di wajahnya. Mungkin bahkan Gao Rui tidak mengerti mengapa dia merasakan ketakutan dan ketakutan yang begitu kuat di hatinya setelah mendengar kata-kata Lin Bai, seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Gao Rui berhenti tertegun. Butler Zuoyi sadar saat ini dan berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, Gao Rui, jangan mengambil tindakan lebih lanjut, adik kecil ini menganggapmu sebagai kuota. Lin Bai mengangguk ringan, terima kasih, Butler Zuo. Lin Bai segera mengucapkan terima kasih, berbalik dan berjalan menuju tim. Fang Jin memandang Lin Bai dengan gembira dan berkata, Saudara Dongfang, kita bisa pergi ke kota Haiji bersama-sama. Saya tahu bahwa karena Anda dapat melihat kekurangan dalam ilmu pedang Gao Rui, dia pasti bukan lawan Anda. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Lin Bai berbalik dan berkata kepada Gao Rui, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu sebenarnya ingin mengalahkan 5 master pedang muda dari sekte pedang Tongtian di mana-mana. Haha, apakah kamu sedang bermimpi? Gao Rui mendengar setelah mengatakan ini, wajahnya langsung menjadi marah, seorang pejuang di alam suci Yin tingkat 9 berani memberiku pelajaran. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, dalam 10 gerakan, kamu akan melakukannya. Pasti mati oleh pedangku. Lin Bai He terkekeh dan berkata, jika ini pertarungan hidup dan mati yang nyata, jika aku tidak melakukan 3 gerakan, kamu akan mati oleh pedangku terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan Gao Rui dan berdiri di samping Fang Jin, berbicara dengannya, Fang Jin berbicara dan tersenyum. Tunggu, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Gao Rui menatap Lin Bai dengan mata penuh kebencian dan kebencian. Fang Jin sepertinya melihat niat buruk Gao Rui dan berbisik, Saudara Dongfang, dia mengalahkannya dengan satu jari di depan umum, sepertinya dia punya dendam. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, meskipun Gao Rui ini punya kekuatan, tapi aku belum memasukkannya ke dalam hati. Saudara Fang Jin, bersiaplah, kita harus berangkat. Lin Bai melihat bahwa jumlah prajurit yang direkrut oleh kamar dagang Silver Moon semakin dekat. 100. Saat Lin Bai bergabung dengan tim, dan kemudian lebih dari 10 prajurit bergabung dengan tim, Butler Zuo mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi merekrut prajurit, dan prajurit lainnya hanya bisa kembali dengan kecewa. Butler Zuoyi berkata, rekan-rekan prajurit, lokasi target kamar dagang kami kali ini adalah kota Haiji. Begitu kami tiba di kota Haiji, kami akan membayar batu roh itu. Kami juga membutuhkan semua ahli untuk mengurusnya. Kami sepanjang perjalanan. Itu yang terbaik. Kembali ke kota Haiji tanpa khawatir. Kata Butler Zuoyi lembut. Prajurit yang direkrut mengangguk setuju, mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Butler Zuoyi berkata, kalau begitu tolong semua ahli ikut dengan saya dan pergi ke perahu roh kamar dagang Silver Moon. Kami siap berangkat. Segera, Butler Zuoyi memimpin sekelompok prajurit yang direkrut ke kamar Silver Moon perahu roh kamar C di atas.
Sesampainya di perahu roh, Butler Zuo terlebih dahulu membagikan kamar kepada semua prajurit, dan juga memberikan instruksi khusus, ini adalah area kamar Anda. Ingat, Anda tidak bisa naik ke lantai 3 perahu roh secara pribadi. Jika Anda dibunuh oleh saya, jika saya menemukan bahwa Anda naik tanpa izin, Anda tidak hanya akan kehilangan komisi, tetapi Anda juga akan didenda berat oleh kamar dagang Silver Moon kami. Anda dapat bergerak sesuka Anda di 2 lantai lainnya perahu roh. Kamu tidak bisa pergi ke lantai 3. Kata Butler Zuo Yi. Lin Bai dan Fang Jin mengangguk. Kalian harus istirahat yang cukup. Perahu roh akan berangkat dalam 3 jam. Jika kalian masih ada urusan di kota Mangshan selama periode ini, pergilah secepatnya. Setelah perahu roh berangkat, jika kamu bertemu musuh, tolong jangan menahan diri, kamu harus melindungi keselamatan perahu roh. Setelah Butler Zuo selesai berbicara, dia berdiri dan meninggalkan kabin. Setelah Lin Bai menunggu Butler Zuo pergi, dia langsung kembali ke kamar, duduk bersila, memejamkan mata dan beristirahat. Setelah Butler Zuo Yi menenangkan para prajurit yang direkrut, dia pergi ke lantai 3. Hanya ada beberapa kamar di lantai 3. Kepala pelayan Zuo Yi keluar dari salah satu kamar dan berkata dengan hormat, "Nona, semuanya sudah siap. Kita bisa pergi." Sebuah suara dingin datang dari dalam ruangan. "Baiklah, jika Anda sudah siap, maka jangan menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi. Pesta prajurit dewa akan segera dimulai. Kita harus kembali ke kota Haiji sesegera mungkin. Juga, Zuo Yi, kamu harus mengingatkan prajurit yang direkrut ini bahwa semakin dekat mereka, semakin banyak kota Haiji, beritahu mereka untuk tidak bersantai." Kepala pelayan Zuo Yi tertegun dan bertanya dengan heran, "Nona, menurut Anda apakah mereka akan mengambil tindakan di luar kota Haiji?" Seorang wanita muda di ruangan itu berkata dengan tenang, "Mereka tidak ingin kita kembali ke kota Haiji hidup-hidup. Entah itu beberapa orang dari kamar dagang Silver Moon atau beberapa orang dari kamar dagang Wolfpack, mereka tidak ingin melihat kita kembali hidup-hidup." Butler Zuo Yi mengangguk ringan dan berkata, "Saya mengerti, saya akan mengingatkan mereka." "Ya," wanita di ruangan itu menjawab. Setelah itu, Butler Zuo Yi meninggalkan lantai 3 dan pergi ke perahu roh untuk bersiap berangkat. 3 jam kemudian, perahu roh berangkat dari kota Mangshan dan langsung menuju ke pegunungan Mangshan. Lin Bai berdiri di dekat jendela kamarnya, menyaksikan perahu roh membubung ke langit, melintasi lapisan pegunungan yang tak terjangkau, memasuki kedalaman pegunungan Mang, dan langsung menuju dinasti Qilin. Saudara Dongfang. Saat ini, suara Fang Jin datang dari pintu. Lin Bai membuka pintu dan melihat Fang Jin tampak jelek. Lin Bai bertanya, "Saudara Fang Jin, ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat begitu jelek?" Fang Jin berkata, "Saudara Dongfang, perahu roh telah berangkat dari kota Mangshan. Izinkan saya mengingatkan Anda." Kata Lin Bai, "Saya tahu, apakah ada masalah?" Fang Jin berkata dengan wajah serius, "Berangkat dari kota Mangshan berarti memasuki kedalaman Gunung Mangshan. Pada saat itu, kita mungkin akan bertemu dengan bandit atau semacamnya. Izinkan saya mengingatkan kamu harus lebih berhati-hati." Fang Jin berkata dengan sangat serius. "Terima kasih banyak," Lin Bai mengucapkan terima kasih dan berkata, "Saudara Fang Jin, ayo kita lihat kayu lapisnya. Saya belum melihat Gunung Mangshan." Kata Lin Bai sambil terkekeh. Fang Jin berpikir sejenak dan berkata, "Oke, jika kita bisa mendeteksi bandit lebih awal, kita juga bisa melakukan persiapan lebih awal. Ayo pergi ke kayu lapis dan awasi." Fang Jin tampak seperti dikelilingi oleh musuh yang tangguh. Dari penampilannya terlihat jelas bahwa Fang Jin sangat takut dengan para bandit di pegunungan Mang. Bab 1528 Efek Magis dari Konsep Pembunuhan. Lin Bai mendekati belat perahu roh dan melihat ke pegunungan Mangshan di bawah. Lin Bai bertanya, "Menurut kecepatan kamar dagang bulan perak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Haiji?" Fang Jin berpikir sejenak dan berkata, "Kami baru saja berangkat dari dinasti Litian, dan itu akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai kota Haiji." Lin Bai mengangguk sedikit dan memandangi pegunungan yang sangat luas ini. Ketika Lingzu sudah setengah jalan menuju punggung Bukit Mangshan, Gaorui datang ke belat bersama sekelompok penjaga veteran dan berkata dengan keras, "Minta semua penjaga lainnya untuk keluar dan menghiburku." Lin Bai dan Fang Jin berbalik. Dia melirik ke arah Gaorui, jelas sekali bahwa Gaorui adalah pemimpin kelompok penjaga ini. Pada saat ini, Zuo Yi berjalan turun dari lantai 3 perahu roh dan mendekati belat. Dia melihat semua penjaga datang ke belat dan berkata dengan ringan, "Semuanya, harap berhati-hati. Kami pernah diserang di sini sebelumnya. Penyergapan melukai lebih dari 70 orang kuat." Baru pada saat itulah Lin Bai memahami bahwa kamar dagang bulan perak telah disergap di sini sebelumnya, sehingga melukai sejumlah besar orang kuat, dan kemudian kembali ke kota Mangshan untuk merekrut prajurit. Di atas kayu lapis,
Semua prajurit yang baru direkrut datang ke kayu lapis satu demi satu, memandang dengan waspada ke hutan lebat di pegunungan sekitarnya. Tiba-tiba, mata Lin Bai menjadi dingin dan dia melihat langsung ke depan perahu roh. Ada sebuah pohon besar yang tingginya sekitar 10.000 kaki, seolah mampu menopang langit. Pada saat ini, di atas pohon raksasa, Lin Bai melihat seorang prajurit berjubah hitam, menatap dingin ke arah perahu roh. Tidak hanya Lin Bai yang melihat pria ini, tetapi prajurit lain di kayu lapis juga melihatnya. Ada seseorang, ada musuh. Bersiaplah untuk bertarung. Para prajurit di atas kayu lapis semuanya berteriak, mengeluarkan senjata mereka dari tas penyimpanan mereka dan menatap dengan penuh semangat ke arah prajurit di pohon raksasa, dengan ekspresi di wajah mereka. Sedikit kesungguhan. Butler Zuoyi dan Gao Rui juga memandang orang ini dengan serius. Gao Rui berteriak keras, semua penjaga, bersiaplah untuk menyerang bersamaku dan membunuh orang ini. Hah! Lin Bai tertegun dan menatap Gao Rui. Pada saat ini, Lin Bai bertanya, pelayan Zuoyi, apakah dia prajurit yang menyerangmu di sini sebelumnya? Butler Zuoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dia. Orang yang menyerang kami lebih dari 100 orang suci Yin yang berada di alam Dzogchen. Hanya ada satu prajurit, dan dia adalah satu-satunya. Lin Bai berkata, karena itu bukan dia, maka kami tidak peduli padanya, dia tidak memiliki niat membunuh terhadap kami. Gao Rui berkata dengan dingin, kamu tidak tahu apa-apa, di punggung gunung liar ini penjahat mencari nafkah dengan memburu prajurit dan merampas harta karun. Bahkan jika dia tidak memiliki niat membunuh sekarang, dia pasti akan mengambil tindakan saat perahu roh kita semakin dekat. Dan, teman-teman mereka pasti bersembunyi di bawah pohon raksasa itu. Zuo aneh. Butler, sebaiknya kita serang dulu. Gao Rui berkata pada Butler Zuo. Yah, apa yang dikatakan Gao Rui masuk akal. Lebih baik menyerang dulu. Kalau tidak, saat mereka menyerang lebih dulu, kita mungkin akan diserang dari kedua sisi. Butler Zuo juga setuju dengan kata-kata Gao Rui. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pelayan Zuoyi, orang ini tidak memiliki niat membunuh terhadap kita. Mengapa kita harus memprovokasi dia? Di pegunungan liar ini, itu sudah sangat berbahaya. Bukankah lebih baik jika memilikinya? Satu musuh berkurang. Lin Bai melihat pria berbaju hitam di mahkota pohon. Meskipun mata pria itu dingin, Lin Bai tidak pernah merasakan sedikit pun niat membunuh darinya. Setelah Lin Bai mengembangkan konsep membunuh, dia menjadi sangat sadar akan semua niat membunuh dalam radius ribuan mil. Bahkan jika hanya ada sedikit niat membunuh, Lin Bai dapat dengan jelas menangkapnya. Misalnya, di perahu roh ini, Lin Bai selalu merasa Gao Rui memiliki niat membunuh terhadapnya, dan niat membunuh ini sangat kuat. Ini, Butler Zuooi juga sedikit terkejut. Dia memandang pria berbaju hitam dengan mahkota pohon besar, dan wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Jika pria ini benar-benar tidak datang untuk menjarah harta karun di perahu roh Silver Moon Merchant Guild, maka pada saat ini mengambil tindakan secara tiba-tiba pasti akan menciptakan musuh lain. Saat ini, suara wanita yang dingin datang dari lantai 3 Lingzu, pelayan, kami adalah kamar dagang, bukan tentara bayaran. Karena dia tidak mengambil tindakan terhadap kami, tidak ada alasan bagi kami untuk bermusuhan. Lingzu terus bergerak maju. Semua penjaga tetap waspada, dan jangan bertarung dengan orang-orang jahat di pegunungan Mangshan kecuali benar-benar diperlukan. Suara dingin ini datang dari perahu roh tingkat ketiga. Setelah mendengar ini, Butler Zuoyi berbalik dan membungkuk ke lantai 3, berkata dengan hormat, ya. Tetap waspada dan jangan mengambil tindakan sesuka hati. Butler Zuoyi segera membuat pengaturan. Gao Rui berkata, pelayan Zuoyi, jika kita tidak mengambil tindakan dan orang itu tiba-tiba mengambil tindakan nanti, kita akan kehilangan peluang terbaik. Butler Zuoyi terkekeh dan berkata, Gao Rui, kami adalah kamar dagang, bukan pelayan. Prajurit, bertempur bukanlah hal yang harus kita lakukan, misi kita adalah mengawal harta karun itu kembali ke kota Haiji. Cobalah untuk tidak menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Butler Zuoyi berkata dengan tenang. Gao Rui mengertakkan giginya dengan marah dan menatap Lin Bai. Lin Bai berdiri di atas kayu lapis, mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke depan perahu roh perlahan terbang di atas mahkota pohon besar. Pria berbaju hitam yang berdiri di atas kanopi pohon masih memiliki mata yang dingin, dia tidak berbicara atau mengambil tindakan, dan diam-diam menyaksikan perahu roh kamar dagang perak bulan terbang melewatinya. Perahu roh melintasi tajuk pohon dan terus bergerak maju. Melihat pria berbaju hitam itu tidak mengambil tindakan, prajurit di perahu roh menghela nafas lega. Saat itulah pikiran tegang Butler Zuo turun. Dia memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, adik laki-laki ini benar. Orang ini benar-benar tidak berniat mengambil tindakan terhadap kita. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Gao Rui berkata dengan acuh tak acuh, Cih, itu hanya kebetulan. Jika dia salah menebak,
maka kita pasti akan terlibat perkelahian lagi, dan kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati saat itu. Lebih baik menyerang terlebih dahulu, pertahanan terbaik adalah menyerang. Gao Rui tidak menganggap metode Lin Bai aman. Setelah melewati area berbahaya itu, semua penjaga menghela nafas lega untuk saat ini. Fang Jin berkata, Saudara Dongfang, kamu sangat kuat. Bagaimana kamu tahu bahwa pria berbaju hitam tidak akan mengambil tindakan terhadap kita? Lin Bai terkekeh, jika dia benar-benar berencana untuk mengambil tindakan terhadap kita, maka ketika dia melihat kapan kita berada di perahu roh, kita pasti akan memancarkan niat membunuh. Bahkan jika seorang pembunuh alami mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan niat membunuhnya, begitu dia memiliki niat membunuh itu pasti akan terungkap. Dan saya tidak melakukannya, tidak merasakan sedikit pun niat membunuh dalam dirinya. Mungkin dia tidak menunggu kita sama sekali. Fang Jin berkata, ya, tapi itu sangat berbahaya. Jika kita bertemu banyak bandit pada saat itu, aku khawatir kita semua harus melapor di sini. Lin Bai terkekeh. Tidak mungkin. Fang Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Lin Bai terkekeh dan berkata, Saudara Fang Jin, apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Bulan perak kamar dagang telah menghadapi penyergapan sebelumnya, melukai 7 orang. Ada lebih dari selusin orang kuat, tetapi perahu roh kamar dagang bulan perak masih kembali ke kota Mangshan. Mengapa? Ini. Apakah para prajurit dari kamar dagang Silver Moon mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga perahu roh dan kembali? Jelas tidak. Lin Bai terkekeh. Kata. Fang Jin memandang Lin Bai dengan bingung dan bertanya, Saudara Dongfang, apa maksudmu dengan ini? Lin Bai terkekeh, melihat ke perahu roh tingkat ketiga, dan berkata, wanita yang baru saja berbicara, dia adalah orang kuat di alam Dewa Yang. Bab 1529 Wanita Terbaik. Lagu Zi. Apa? Ada orang kuat di alam dewa yang di perahu roh. Fang Jin menatap lantai 3 perahu roh dengan kaget. Perahu roh terbang di pegunungan Mang selama 3 hari sebelum terbang keluar dari hutan primitif yang lebat ini dan hendak memasuki dinasti Qilin. Pada hari ini, Lin Bai dan Fang Jin masih berdiri di atas belat perahu roh, melihat sekeliling dengan waspada. Di depan, ketika mereka hendak berjalan keluar dari pegunungan Mangshan, lautan api menyebar di depan mereka, dengan banyak mayat tergeletak di dalamnya, dan darah mengalir seperti sungai. Tampak jelas bahwa tempat ini sepertinya baru saja mengalami perkelahian. Tolong, 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 tolong aku. Pada saat ini, di lautan api, di antara mayat yang tak terhitung jumlahnya, ada seorang wanita cantik, menangis begitu keras hingga dia menangis seperti hujan. Wanita ini terlihat berusia lebih dari 30 tahun, namun kulitnya putih dan cantik, pesonanya tetap ada, ia tidak memiliki keremajaan masa remajanya, namun memiliki pesona yang sedikit lebih dewasa. Dia memiliki banyak luka di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Pakaian dan jubahnya dipotong-potong oleh pedang tajam, memperlihatkan banyak kulit seputih salju. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kecuali posisi rahasia jam 3 di tubuh wanita ini, semua kulit lainnya terekspos, yang sangat menggoda. Dia menyaksikan perahu roh kamar dagang perak bulan terbang masuk dan berteriak dengan mendesak, teman-teman, tolong selamatkan hidupku. Lin Bai dan Fang Jin berdiri bersama di perahu roh kamar dagang perak bulan, dan mereka berdua melihatnya. Wanita ini dan prajurit lainnya juga melihatnya. Gao Rui dan Butler Zuoyi melangkah maju satu demi satu dan melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di lautan api. Hanya wanita ini yang selamat. Sepertinya ada pertempuran sengit di sini. Berapa banyak orang yang tewas di sini, setidaknya lebih dari 500 orang kuat. Sejumlah besar prajurit di perahu roh melihat ini selama adegan itu, semua orang berkata dengan ngeri. Gao Rui melihat wanita muda yang malu di lautan api, terutama sebagian besar kulit seputih salju yang terlihat di tubuh wanita tersebut. Mata Gao Rui tiba-tiba menjadi panas, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tubuh bagian bawah Gao Rui sudah mendirikan tenda kecil, dan dia bahkan ngiler. Tolong! Wanita muda itu memandangi perahu roh kamar dagang Silver Moon dan berteriak dalam doa. Gao Rui terpesona sejenak dan segera berkata, cepat, cepat, selamatkan orang. Tunggu sebentar, Gao Rui, saya akan bicara setelah saya mengetahui apa yang terjadi. Ekspresi Butler Zuoyi menegang dan dia bertanya dengan tenang. Nak, kenapa kamu di sini sendirian? Wanita muda itu menangis. Saya mengikuti suami dan tuan keluarga saya ke dinasti Qilin sebelumnya, tetapi saya harus berjalan melewati pegunungan, dan saya tidak ingin bertemu orang jahat. Suamiku dan orang-orang kuat di keluarga berjuang keras dengan mereka, dan pada akhirnya kami berdua kalah, dan hanya aku yang selamat. Aku terluka parah, dan ramuan ajaib di tubuhku rusak, dan saya tidak bisa bergerak. Tolong teman-teman, tolong selamatkan hidup saya. Wanita muda ini menatap Ling Zhou dengan menyedihkan. Ketika Butler Zuoyi mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sedikit diam, dan dia sedikit enggan untuk pergi dan menyelamatkan orang.
Gao Rui berkata dengan penuh semangat, pelayan Zuoyi, melihat situasi di sini, tampaknya memang ada pertempuran tragis di sini. Saya kira apa yang dia katakan itu benar. Bagaimana kalau kita menyelamatkan nyawanya? Dia lemah. Wanita itu terluka parah, ramuan ajaibnya rusak, dan dia tidak bisa bergerak. Biarkan dia tinggal di sini. Ketika orang jahat lainnya datang, dia pasti akan mati. Ini, Butler Zuoyi ragu-ragu. Kepala pelayan Zuoyi tiba-tiba menatap Lin Bai dan bertanya, adik, bagaimana menurutmu? Ketika Gao Rui mendengar Zuoyi bertanya apa maksud Lin Bai, dia langsung berkata dengan tidak senang, pelayan Zuoyi, dia adalah orang suci Yin. Apa bisakah seorang prajurit di tingkat ke-9 tahu? Mengapa kamu perlu bertanya apa yang dia maksud? Selain itu, kultivasi wanita ini tidak lemah. Dia berada di alam Dzogchen dari orang suci Yin. Jika dia menyelamatkan nyawanya, setelah dia disembuhkan, dia mungkin akan lebih kuat darinya. Gao Rui memandang Lin Bai dengan jijik. Dikatakan, Lin Bai terkekeh dan berkata, sejak senior Zuoyi bertanya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa wanita ini bukan orang baik. Saya menyarankan kamar dagang perak bulan untuk tidak menimbulkan masalah. Gao Rui berkata dengan dingin, kita hampir pergi punggung bukit Mangshan sekarang. Apalagi yang bisa dilakukan, pengecut, jika kamu takut mati saja, jangan membuat banyak alasan. Lin Bai memelototi Gao Rui dengan mata jahat, dan Gao Rui mengatakan beberapa kata-kata berturut-turut yang penuh kebencian terhadap Lin Bai, yang membuat Lin Bai merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Saat Lin Bai melihat wanita ini, dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi di dalam hatinya jelas, dia memiliki niat membunuh terhadap perahu roh kamar dagang perak bulan. Mengapa ada niat membunuh? Jika apa yang dikatakan wanita ini benar, dia mengikuti suaminya dan anggota keluarga yang berkuasa ke dinasti Qilin, tetapi mereka disergap di sini, dan suaminya serta anggota keluarga yang berkuasa mati bersama dengan orang-orang jahat itu. Bukankah seharusnya dia bahagia saat melihat perahu roh Silver Moon Merchant Guild muncul sekarang? Mengapa dia masih memiliki niat membunuh terhadap kelangsungan hidup perahu roh kamar dagang perak bulan? Gao Rui berkata dengan seluruh kekuatannya, pelayan Zuoyi, selamatkan saja nyawanya. Jika dia benar-benar memiliki niat jahat, aku, Gao Rui, tidak akan melepaskannya. Saat aku menyelamatkannya, aku akan menjaganya. Ini oke, kata Gao Rui. Butler Zuoyi memikirkannya lagi dan berkata, baiklah, Gao Rui, turun dan bawa dia. Prajurit lain harus waspada. Terima kasih, Butler Zuo. Gao Rui berkata dengan sangat gembira. Segera Gao Rui turun dari perahu roh dan mendarat di lautan api. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan melihat bahwa memang tidak ada penyergapan, lalu dia mengambil wanita muda itu dan terbang ke atas perahu roh. Saat menggendong wanita muda itu dalam pelukannya, wajah Gao Rui memerah karena merasakan kelembutan dan kehalusan kulit wanita seputih salju itu, apalagi sepasang payudaranya yang montok dan bulat menempel di dadanya, membuat Gao Rui Sun ketagihan. Kelembutan ini. Terima kasih atas bantuanmu, pahlawan. Wanita muda itu dipeluk Gao Rui, rona merah muncul di wajah cantiknya, dan dia berkata dengan lembut. Sama-sama, kata Gao Rui dengan serius. Segera, Gao Rui memeluk wanita muda itu dan mendarat di perahu roh. Wanita muda itu berbalik untuk melihat semua tuan di perahu roh dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah membantuku, gadis kecil Songxi. Butler Zuoyi terkekeh dan berkata, ayo keluar. Ini adalah aturan kamar dagang bulan perak untuk membantu siapapun yang bisa membantu di luar. Oke, Gao Rui, bawa gadis Songxi ini untuk beristirahat. Penjaga lainnya, lebih waspada dan segera tinggalkan punggung bukit Mangshan. Ketika gadis Songxi diselamatkan, kepala pelayan Zuoyi segera mengatur agar perahu roh melaju kencang dan bergegas keluar dari pegunungan Mangshan untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi. Gao Rui kembali ke kabin dengan wajah memerah dan memeluk Songxi. Lin Bai memperhatikan Gao Rui menggendong wanita muda itu masuk, dan tersenyum tipis, kecantikannya memikat. Fang Jin tertawa datar, tetapi saudara Dong Fang, gadis Songxi itu sangat cantik, dengan sosok itu, penampilan itu, kulit itu, mereka semuanya berkualitas tinggi. Gao Rui memiliki mata yang cukup bagus. Fang Jin terkekeh. Lin Bai mengingatkan, saudara Fang Jin, kita harus lebih berhati-hati. Wanita ini naik perahu roh. Saya khawatir perjalanan selanjutnya tidak akan semudah itu. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Fang Jin mengangguk, berkata. Segera, di bawah pengaturan Butler Zuoyi, perahu roh dengan cepat bergegas keluar dari punggung bukit Mangshan. Bab 1530 Ilmu Pedang yang diciptakan sendiri. 3 jam kemudian, Lin Bai dan Fang Jin berdiri di atas perahu roh dan melihat bahwa mereka telah mencapai batas punggung bukit Mangshan. Lin Bai mau tidak mau berkata dengan ragu, apakah tebakanku salah? Bukankah
Wanita itu dari punggung Bukit Mangshan. Orang jahat. Apakah dia benar-benar gadis keluarga yang disergap oleh orang jahat? Lin Bai dan Fang Jin sama-sama sedikit bingung. Mereka hendak meninggalkan punggung Bukit Mangshan dan tidak menemui bahaya apapun. Hal ini membuat Lin Bai bertanya-tanya apakah tebakannya salah. Pada awalnya, dugaan Lin Bai adalah bahwa orang-orang jahat di punggung Bukit Mangshan sengaja memasang jebakan untuk membiarkan gadis bernama Songzi menyelinap ke dalam perahu roh kamar dagang bulan perak untuk mengetahui berapa banyak orang kuat dan harta karun yang ada di sana. Perahu roh menunggu kesempatan. Namun kini setelah mereka meninggalkan Mangshanling, mereka masih belum menemui bahaya apapun, yang membuat Lin Bai sedikit penasaran. Saudara Dongfang, sepertinya kita terlalu khawatir. Ayo kembali dan istirahat. Kita akan segera pergi ke dinasti Qilin. Seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya. Kata Fang Jin sambil terkekeh. Lin Bai mengangguk sedikit, matanya menjadi gelap, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian Lin Bai kembali ke kamar. Karena dia telah memasuki dinasti Qilin, dia akan aman untuk waktu yang singkat. Setidaknya dinasti Qilin tidak akan merajalela dengan orang jahat seperti Mangshanling. Kembali ke kamar, Lin Bai duduk bersila, lupakan, jangan pikirkan itu. Sebaiknya wanita ini diam dan mari kita sampai ke kota Haiji dengan selamat. Lin Bai mengeluarkan tas dari tangannya, tas penyimpanan. Mengeluarkan slip giok satu persatu, membukanya dan membacanya perlahan dan hati-hati. Slip dan buku giok ini semuanya mencatat pengalaman para master tertentu dalam menciptakan ilmu pedang mereka sendiri. Hari itu, setelah Lin Bai mendengar perkataan lelaki tua berbaju putih di paviliun Ziyi, Lin Bai memutuskan untuk menciptakan teknik pedang yang cocok untuknya, teknik pedang yang sesuai dengan konsep artistik pembunuhan. Oleh karena itu, Lin Bai pergi ke paviliun Wus untuk menebus sejumlah besar buku, lebih dari 100.000 buku, pada hari kedua. Dia menghabiskan semua poin kontribusi pada token identitas, dan yang dia tukarkan hanyalah pengalamannya dalam menciptakan ilmu pedang dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman ini berkisar dari yang sederhana hingga yang kompleks. Lin Bai memulai dari yang sederhana dan membaca perlahan dan hati-hati untuk melihat bagaimana orang menciptakan ilmu pedang mereka sendiri. Saya ingin membuat ilmu pedang saya sendiri, ilmu pedang yang sesuai dengan konsepsi artistik membunuh. Lin Bai mengerutkan kening pada saat ini dan berkata, tetapi ilmu pedang yang menciptakan konsepsi artistik membunuh sendiri harus dipahami dalam masa depan, dan selain itu, saya harus menemukan konsepsi artistik hujan lebat dan teknik pedang konsepsi artistik aurora terlalu merepotkan. Karena saya telah memutuskan untuk membuat serangkaian teknik pedang saya sendiri, mengapa tidak membuat seperangkat teknik pedang yang dapat digunakan dalam semua konsepsi artistik, atau dapat diciptakan. Munculkan serangkaian teknik pedang yang dapat mengeluarkan kekuatan semua konsepsi artistik. Dengan cara ini, selama saya memiliki rangkaian teknik pedang, saya tidak perlu khawatir tidak memiliki teknik pedang yang cocok untuk konsepsi artistik lainnya di masa depan. Lin Bai melihatnya sebentar. Setelah itu, jika saya mendapat pencerahan, saya berhenti dan memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai terus melihat wawasan klasik. Dengan cara ini, hari demi hari berlalu, dalam sekejap mata, Lin Bai mengunci diri di kamar selama lebih dari 20 hari. Dan sekarang perahu roh kamar dagang bulan perak secara bertahap melewati perbatasan beberapa dinasti besar, dan hampir mencapai kota Haiji dari dinasti Lin Hai. Di kamar Lin Bai berdiri di dalam ruangan sambil memegang pedangnya, jejak niat pedang memenuhi tubuhnya. Hujan deras konsepsi artistik aurora, membunuh konsepsi artistik. Lin Bai menampilkan 3 konsepsi artistik pada saat yang bersamaan. Di dalam ruangan, 3 badai terkondensasi dari 3 tingkat konsepsi artistik, memandang sekeliling Lin Bai. Ketiga konsepsi artistik ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Segera, mata Lin Bai bersinar, dan kekuatan spiritual di tubuhnya beredar, terus meningkatkan kekuatan konsepsi artistik pedang. Gemuruh. Terdengar suara teredam di kamar Lin Bai. 3 badai besar di sekitar Lin Bai memadat dari kehampaan dan berubah menjadi 3 badai yang terlihat dengan mata telanjang. Konsepsi artistik aurora adalah badai putih susu. Konsepsi artistik tentang hujan lebat adalah badai Qian. Konsepsi artistik tentang pembunuhan adalah badai kelabu. 3 badai berkumpul di sekitar Lin Bai di bawah kendali pikiran Lin Bai, ketiga badai itu bergerak dengan tertib, tetapi mereka juga saling tolak-menolak. Apakah konsepsi artistiknya saling eksklusif? Lin Bai merasa sangat aneh saat ini. Jika konsepsi artistik itu saling eksklusif, lalu mengapa Lin Bai dapat mengembangkan 3 konsepsi artistik sekaligus? Dengan pertanyaan ini, Lin Bai perlahan melihat konsepsi artistik aurora opalescent dan konsepsi artistik hujan lebat Qian, dan 2 badai besar itu perlahan bergabung menjadi satu. Gemuruh. Ketika 2 badai bergabung, kekuatan dahsyat segera meledak. Kekuatan dahsyat itu terus merobek dinding dan tanah di dalam ruangan. Bahkan ruang berfluktuasi dengan hebat pada saat ini, seperti pingsan.
Ini seperti merobek kehampaan menjadi berkeping-keping. Aliran petir keluar dari kedua badai tersebut, saling menyerang dengan ganas. Puff! Saat Lin Bai memanfaatkan kedua badai untuk bergabung, sebuah serangan balik menghantam Lin Bai, menyebabkan dia terbang mundur dan menabrak dinding dengan keras. Dia muntah darah dan tampak pucat. Dan pada saat ini, ketiga badai itu kehilangan kendali Lin Bai dan menghilang dari ruangan. Ini, Lin Bai tercengang. Lin Bai berdiri dari tanah, duduk bersila, dan mengeluarkan banyak ramuan penyembuh dari tas penyimpanannya. Setelah menstabilkan lukanya, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Dulu, meskipun aku telah menggunakan 3 level konsepsi artistik pada saat yang sama, mereka bergabung menjadi satu. Di atas pedang. Tapi itu hanya 10% dari kekuatan 3 tingkat konsepsi artistik. Sekarang saya telah memantapkan 3 tingkat konsepsi artistik konsepsi dari kehampaan, dan mengerahkan kekuatan konsepsi artistik secara ekstrim. Apakah ada efek penolakan yang begitu kuat?" Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Jika di bidang reinkarnasi, Lin Bai telah mengintegrasikan 3 konsepsi artistik ke dalam satu pedang, dan terjadi penolakan yang begitu keras, maka Lin Bai mungkin telah diserang balik oleh konsepsi artistik tersebut sebelum dia dapat membunuh lawannya. Segala sesuatu di langit dan bumi saling bergantung dan saling menguatkan. Logam mengalahkan kayu, kayu mengalahkan bumi, tanah mengalahkan air, air mengalahkan api, dan api mengalahkan logam. Cahaya dan kegelapan, kematian dan kehidupan, kekacauan dan keteraturan. Kesan adalah kekuatan langit dan bumi. Ketika terungkap, mereka secara alami akan berinteraksi satu sama lain dan saling menolak. Lin Bai kemudian memahami bahwa semua hal di dunia saling menahan. Hanya dengan cara ini dapatkah pengoperasian dunia, waktu, dan kekosongan distabilkan. Lin Bai berdiri di dalam ruangan, dia mengangkat pedangnya sedikit. Lin Bai memandang pedang iblis dan berkata dengan ringan, "Konsep artistik Aurora." Segera, cahaya putih susu memenuhi pedang iblis, dan kekuatan konsep artistik Aurora mulai beroperasi. Hujan badai lebat. Lin Bai berteriak lagi dengan suara rendah. Kemudian kekuatan konsepsi artistik kedua muncul pada pedang iblis. Membunuh suasana hati. Lin Bai berteriak lagi. Kekuatan mood membunuh kemudian memenuhi pedang iblis. Lin Bai melihat 3 tingkat konsepsi artistik bergabung menjadi satu pedang, dan berkata dengan ringan, "Inilah yang saya sadari di bidang reinkarnasi sebelumnya." Kekuatan mengintegrasikan 3 tingkat konsepsi artistik ke dalam satu pedang sangatlah besar. Tapi konsepsi artistik pada saat ini sangat besar. Kekuatannya terlalu lemah, saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan 3 tingkat konsepsi artistik. Bagaimana jika saya terus memperkuat kekuatan konsepsi artistik? Pikir Lin Bai tentang ini, matanya tajam, dan kekuatan niat pedang 3 tingkat meningkat secara gila-gilaan. Lin Bai dengan cepat meningkatkan kekuatan konsepsi artistik pada pedang iblis dari 10% menjadi 100%. Dan ketika 100% kekuatan konsepsi artistik diaktifkan, di kamar Lin Bai, badai 3 warna berkumpul dengan ganas, badai ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Bang! Suara keras lainnya. Ketika kekuatan 3 tingkat konsepsi artistik mencapai 100% kekuatannya, ketiga tingkat konsepsi artistik saling tolak-menolak pedang iblis dan bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka dan Lin Bai langsung terlempar. Jauh. Lin Bai dipukul lagi di dinding batu, muntah darah dan tampak pucat. Pedang iblis jatuh ke tanah. Lin Bai mendongak. Baru saja, Lin Bai secara paksa meningkatkan kekuatan 3 tingkat konsepsi artistik ke tahap 100%. Kekuatan yang meletus dari 3 tingkat konsepsi artistik menyebabkan lebih banyak retakan pada pedang iblis. Punya beberapa. Itu tidak mudah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketiga konsepsi artistik ini seperti serigala, harimau, dan ular berbisa. Dan ketika serigala, harimau, dan ular berbisa masih muda, mungkin mereka bisa hidup dengan damai di lingkungan yang sama. Rukun, tetapi begitu mereka dewasa, mereka bertiga tidak boleh bertemu, jika tidak, begitu mereka bertemu, yang satu akan mati dan yang lainnya akan terluka." Mata Lin Bai menjadi gelap, dan dia bergumam, "Tapi kuncinya adalah, saya ingin menemukan titik check and balance di antara ketiganya. Setelah titik check and balance ini ditemukan, maka teknik pedang saya dapat menampilkan kekuatan sempurna dari 3 konsepsi artistik pada saat yang bersamaan. Teknik pedang ini akan sangat kuat." Tatapan Lin Bai dipenuhi dengan warna berapi-api.